Be extremely subtle, even to the point of formlessness. Be extremely mysterious, even to the point of soundlessness. Thereby, you can be the director of the opponent's fate. Perang kerap melibatkan emosi, termasuk emosi untuk mengerahkan persenjataan terbaru dan tercanggih untuk diturunkan ke medan laga. Perlibatan jenis senjata baru yang notabene peluang pemasaran yang tinggi tentu mengundang resiko. Bila moncer digunakan untuk menghadapi lawan, maka citra yang didapat adalah battle proven. Sementara jika sebaliknya bisa berdampak negatif pada prospek ekspornya. Untuk itu, perlibatan alutsista keluaran baru perlu perhitungan yang matang. Dahsyatnya pertempuran Ukraina-Rusia telah mencapai 100 plus 1 hari. Ukraina belum juga berhasil ditaklukkan. Rusia pun telah menurunkan main battle tank terbarunya yaitu T-90M di medan Ukraina. Bukan yang menjadi game changer sang monster, medan perang malah kedapatan jadi sasaran empuk meriam panggul Carl Gustav saat memperebutkan Stary Saltiv di utara Kharkiv. Klaim berupa rekaman video yang dirilis oleh Twitter Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut bila T-90 Rusia dihancurkan oleh roket anti-tank Carl Gustav yang diakui oleh Ukraina dipasok oleh Swedia. T-90 adalah varian yang disempurnakan dari MBT T-90. Tank ini pertama kali diperkenalkan di publik pada tahun 2017 dan mendapatkan label ProRif 3 atau terobosan 3. Beberapa fitur baru yang melengkapi T-90M seperti teknologi pertahanan pada Kuba yang lebih modern, mesin yang lebih kuat, sampai multi-channel day-night sighting system. Bukan itu saja, Kisel menyebut bahwa T-90M sudah dibekali sharing combat information yang dapat berbagi informasi dan data kepada runner lain secara real time. MBT T-90 punya bobot kosong 46,5 ton dan telah dilengkapi dengan improved armor protection dari jenis Reactive Built-in Explosive Reactive Armor atau ERAS. Proteksi baru di T-90 memberikan perlindungan terhadap hulu ledak tandem HIAT dan secara signifikan mengurangi penetrasi dari munisi APF-SDS atau Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot. Dirancang oleh Rusia Company Uralvagon Zavod, T-90 dibekali perlindungan berupa rubber side skirts dengan built-in armor plate. Di beberapa area tank utama ini juga dilengkapi dengan cake armor dan special net guna meningkatkan proteksi pada rancangan serangan senjata anti-tank. Tidak lupa T-90 sudah dibekali dengan sistem proteksi anti-nubika untuk awaknya dan automatic fire suppression system untuk mencegah kebakaran. Senjata utama T-90 adalah meriam 2A46M kaliber 125 mm yang memiliki jangkauan lebih baik dan 15-20% lebih akurat daripada meriam 2A46M yang digunakan pada T-90 sebelumnya. Pilihan munisi yang didapat ditembakkan ialah APF-SDS atau HE dan HE-Frag. Sementara itu, lawannya yaitu Carl Gustav merupakan senjata anti-tank legendaris buatan SAAB Swedia. Dirunut dari klasifikasinya, Carl Gustav masuk sebagai senjata anti-tank yang reusable. Artinya senjata ini dapat dipakai berulang-ulang, alias pelontar dapat diisi ulang dengan proyektil peluru. Carl Gustav adalah jenis recoil rifle yang namanya telah mendunia sejak tahun 1948 lewat perubahan di 4 varian. Hingga kini Carl Gustav masih jadi andalan di banyak laga pertempuran dan Indonesia pun telah lama menggunakan Carl Gustav ini. Demikian kedua lawan tangguh ini bertemu di medan perang. Mana yang lebih unggul tentu kita hanya bisa menjawab bahwa semua tergantung pada pemakainya. Karena tank dan anti-tank ini adalah seperti gula dan semutnya. Karena meski ditakuti keduanya memiliki kelemahan sekaligus kelebihannya masing-masing.